Perkenalkan, nama saya Liviana Afrianzah, NIM 2014020092, kelas PBAD, dengan dosen pengampu Wahyuli Liuzen, SE, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok saya yang berjudul tentang administrasi tata usaha. Di sini saya akan menjelaskan arti dan fungsi tata usaha, ciri-ciri tata usaha, dan ruang lingkup tata usaha. Baiklah, pada pembahasan pertama, yaitu arti dan fungsi tata usaha. Tata usaha atau sering juga disebut dengan tata laksana merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi. Tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pimpinan yang meliputi segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengolahan, penataan, sampai dengan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan pengertian tata usaha menurut Pedoman Pelayanan Tata Usaha untuk Perguruan Tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan surat menyurat, yaitu menghimpun atau menerima, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim dan menyimpan semua bagian keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Setiap pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi tentu mempunyai ketatausahaan. Kantor di mana tata usaha dilaksanakan tidak hanya dapat dipandang sebagai tempat kerja tambahan dalam satu badan usaha, melainkan telah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap organisasi yang ingin mencapai suatu tujuan. Tata usaha merupakan kegiatan yang berhubungan dengan jasa-jasa perkantoran yang terdiri dari hal-hal yang pertama, korespondensi dan laporan. Kegiatan ini berhubungan dengan pencatatan relasi atau kemitraan kerja organisasi ataupun kantor sampai pada persiapan hal-hal yang harus dilaporkan kepada pimpinan. Kedua, tata hubungan. Berhubungan dengan proses surat menyurat, penerimaan, dan pengiriman telepon serta faksimiles dan surat. Ketiga, pencatatan penghitungan. Kegiatan ini berhubungan dengan data-data laporan, data statistik, dan lain-lain. Keempat, kearsipan. Hal ini penting dalam rangka menyimpan surat menyurat atau dokumen yang dinilai penting dan berkaitan dengan kegiatan organisasi. Pembahasan kedua yaitu ciri-ciri tata usaha. Tata usaha mempunyai 3 ciri utama. Pertama, bersifat pelayanan. Bersifat pelayanan yaitu melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Tata usaha sebagai pekerjaan pelayanan berfungsi untuk memudahkan atau meringankan pekerjaan yang dilaksanakan untuk menolong pekerjaan pada suatu lembaga atau sekolah agar kegiatan-kegiatan dalam lembaga atau sekolah tersebut dapat berjalan secara efektif. Kedua, bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi. Ciri merembes ke segenap bagian dalam organisasi berarti bahwa tata usaha diperlukan di mana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. Pelaksanaan tata usaha juga dapat mencapai ke segala tempat, tidak terbatas pada lingkungan gedung atau kantor dari badan usaha tertentu. Yang ketiga, dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Tata usaha dilakukan oleh semua orang dalam setiap organisasi, terlepas dari apakah tugas pokok dari masing-masing organisasi. Walaupun tata usaha menjadi tugas pokok dari sekelompok pegawai, tetapi pekerjaan ini tidak merupakan monopoli,
Tata usaha dilakukan pula oleh pejabat pimpinan yang tertinggi dengan tidak mengubah kedudukan pejabat itu sebagai manajer, yang tugas pokoknya tetap menggerakkan karyawan dan menggerakkan segenap aktivitas. Kemudian pembahasan ketiga, ruang lingkup tata usaha. Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Surat memegang peranan penting dalam organisasi karena ternyata tidak hanya berfungsi sebagai alat tata usaha, melainkan juga berfungsi sebagai alat bukti komunikasi dan informasi. Adapun sifat-sifat surat dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, surat rahasia. Surat rahasia dibedakan menjadi sangat rahasia yang dipakai untuk dokumen, naskah dan surat yang sangat erat hubungannya dengan keamanan negara. Apabila disebarkan dengan cara tidak sah dan jatuh ke tangan yang tidak berhak, maka dapat membahayakan keamanan negara. Kedua, rahasia dipakai untuk dokumen dan surat. Apabila disebarkan dengan cara tidak sah dan jatuh ke tangan yang tidak berhak, dapat merugikan kepentingan martabat pejabat dan organisasi atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian surat penting. Surat penting yaitu surat yang isinya mengandung kepentingan yang mengikat, memerlukan tindak lanjut, dan mengandung informasi yang diperlukan dalam waktu lama. Ketiga, surat biasa. Surat biasa yaitu surat yang isi atau informasinya tidak penting dan tidak memerlukan tindak lanjut yang cepat. Contoh dari beberapa kegiatan tata usaha sekolah yang dianggap perlu adalah: pertama, buku catatan rapat sekolah atau notulen. Rapat sekolah biasanya disebut rapat dewan guru, perlu dicatat baik proses maupun hasil keputusan yang diambil. Kedua, buku ekspedisi. Kegunaan dari buku ekspedisi adalah untuk membuktikan bahwa surat-surat yang dikirim telah sampai kepada alamat atau petugas yang bertanggung jawab. Ketiga, surat dinas sekolah dan buku agenda. Berguna untuk mencatat dan membedakan antara surat yang masuk dan surat yang keluar. Keempat, buku pengumuman. Buku pengumuman diperlukan untuk media informasi yang terutama ditujukan kepada para guru yang isinya menyangkut permasalahan pembinaan sekolah, pemeliharaan gedung, yang pada dasarnya tugas pemeliharaan gedung sekolah serta prasarana pendidikan lainnya adalah tanggung jawab kepala sekolah. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah dapat mempercayakan pada karyawan yang ditunjuk untuk menjaga dan mengawasi agar bangunan sekolah tetap terawat dan terhindar dari kerusakan. Keenam, pemeliharaan halaman sekolah. Biasanya setiap sekolah mempunyai seorang atau dua orang tukang kebun yang berstatus sebagai pegawai negeri. Tenaga inilah yang diserahi tugas untuk memelihara halaman sekolah. Namun, seluruh warga sekolah juga harus ikut berpartisipasi dalam usaha pemeliharaan sekolah. Yang ketujuh, pemeliharaan perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah ini umumnya terdiri dari alat-alat peraga, alat-alat olahraga, dan alat-alat laboratorium, buku pustaka, dan lainnya. Seluruh perlengkapan tersebut perlu diperiksa secara berkala. Kemudian yang kedelapan, kegiatan administrasi yang didindingkan, yaitu pencatatan pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipublikasikan, dipasang, atau didindingkan di tata usaha.